Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berikan update untuk informasi mengenai pendataan non-ASN di tahun 2022, yaitu untuk tindak lanjut dari pendataan non-ASN yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui BKN, yang tentunya rekan-rekan sekalian sudah melakukan pendaftaran di portal pendataan non-ASN di tahun 2022 bagi rekan-rekan honorer yang masuk kriteria. Nah, di sini untuk mengenai informasi ataupun berita untuk tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN, yang mana informasinya kita kutip langsung dari website resmi Menpan RB, yaitu menpan.go.id, yaitu dimana pada tanggal 20 November 2022 itu ada rapat tindak lanjut untuk pendataan tenaga non-ASN. Dan ini adalah foto-foto ataupun dokumentasi pada saat BKN dan juga Kemenpan RB melakukan rapat untuk tindak lanjut pendataan non-ASN di tahun 2022, yang mana sudah selesai Bapak Ibu ya untuk pendataannya. Nah, di sini jelaskan bahwasanya Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menggelar rapat virtual, yaitu bersama dengan BKN Minggu 20 November 2022, di mana rapat ini itu membahas mengenai tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN, mana untuk kedua instansi mempersiapkan beberapa alternatif penyelesaian masalah tenaga non-ASN setelah rangkaian proses pendataan secara nasional. Mana rapat virtual ini juga sebagai persiapan untuk rapat bersama Komisi 2 DPR RI yang digelar, yang tentunya sudah kita dengarkan kemarin malam Bapak Ibu ya, raker antara Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB dan BKN membahas terkait dengan pendataan non-ASN ini. Nah, kemudian dari Kemenpan RB dihadiri Sekretaris Kemenpan RB, yaitu Bu Rini Widianti ini, kemudian Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Alex Deni, kemudian seluruh staf ahli di Kemenpan RB, Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Abbas Bagja, beserta jajaran dan petinggi lainnya atau pejabat lainnya yaitu BKN dan juga Kemenpan RB. Nah, dari hasil raker dengan Komisi 2 DPR RI dan juga Kemenpan RB dan BKN kemarin malam Bapak Ibu, bahwasanya itu raker tersebut membahas tentunya tenaga non-ASN ya Bapak Ibu ya, mana Menteri Pan RB menyampaikan itu semua cari opsi terbaik, mana pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penanganan penataan tenaga non-ASN atau honorer di tanah air. Di hadapan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas itu menyampaikan 3 alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN. Ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Urai Menteri Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Gedung Nusantara 2 Jakarta Senin 21 November. Nah, dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak. Prinsipnya pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan, ungkap Menpan RB. Nah, kemudian alternatif solusi pertama papar Menteri Pan RB, tenaga non-ASN itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN, tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Selain itu, ada tantangan karena masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat, ujarnya. Alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Namun opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, ungkap Menpan RB. Nah, ketiga, tenaga non-ASN itu diangkat sesuai dengan prioritas.
Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, dan tentunya di tahun ini dibuka rekrutmennya Bapak Ibu untuk P3K Kesehatan dan P3K Guru yang proses seleksinya tengah berjalan. Dan untuk prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap tutur mantan kepala LKPP tersebut. 3 opsi ini sudah dipetakan detail plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kekuatan kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik. Imbu Menteri Pan-RB. Menteri Anas melaporkan proses pendataan non-ASN itu telah dilaksanakan dan telah diumumkan mulai tanggal 1 sampai 22 Oktober 2020 yang lalu. Namun, sampai 31 Oktober 2022, sebanyak 120 instansi itu tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, yang ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing. Nah, dengan demikian didapatkan hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik, yaitu sebanyak datanya 2.360.723 orang. Nah, ini datanya Bapak Ibu yang dihimpun ataupun masuk ke dalam database BKN. Nah, perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN, tegasnya. Anas mengakui bahwa dari berbagai hal penting yang sudah didiskusikan bersama stakeholder terkait, itu tetap harus diputuskan hal yang paling genting dalam penanganan tenaga non-ASN. Pak Anas menegaskan bahwa penanganan tenaga non-ASN bukan hanya menjadi urusan pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Sebelumnya, mantan Bupati Banyuwangi tersebut sudah menerima aspirasi dan membahas alternatif solusi penanganan tenaga non-ASN dengan asosiasi pemerintah daerah baik APPSI, APKASI, dan APEKSI, termasuk juga dengan forum-forum tenaga honorer atau non-ASN. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati atau wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif, salah satunya ada salary range untuk P3K sesuai dengan kemampuan daerah terangnya. Nah, dalam raker dengan Komisi 2 DPR RI, Menteri Anas mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI kepada pemerintah dalam penanganan tenaga non-ASN. Terima kasih, karena hari ini kami banyak menerima masukan yang sangat strategis dan insight dari Bapak Ibu Komisi 2 DPR. Kami juga mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi 2 agar bisa untuk mengerjakan tugas yang berat ini. Tapi insya Allah kalau didukung Bapak Ibu mudah-mudahan jadi ringan, tutup Menteri Anas. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan informasi yang kita dapatkan untuk mengenai pendataan non-ASN. Tentunya kita berharap semoga ada opsi terbaik ya untuk penyelesaian mengenai tenaga honor ini, yang mana datanya yang sudah masuk tentunya yang melalui pendataan non-ASN, yaitu portal pendataan itu jumlahnya 2 juta lebih, yaitu 2.300.000-an Bapak Ibu. Tentunya itu angka yang sangat besar, yang mana tentunya ini akan makan waktu Bapak Ibu untuk penyelesaiannya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.